Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ishak dari kelas C, jurusan Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau membahas perkembangan ekonomi di Indonesia sebelum dan sesudah COVID-19. Sebelum adanya pandemi COVID-19, kondisi perekonomian global masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Walaupun sebelum COVID-19 ini, perekonomian global diselimuti dengan beberapa ancaman, yaitu ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran, perang dagang antara Amerika Serikat dan Uni Eropa yang dipicu oleh kesepakatan Green Deal UE, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta isu Brexit yang belum selesai. Namun, secara keseluruhan, kondisi ekonomi global sebelum pandemi COVID-19 masih baik dan prospektif untuk melakukan investasi. Tak hanya perekonomian global yang masih positif. Sebelum pandemi pun perekonomian nasional masih cukup baik dilihat dari IHSG pada awal Januari yang sempat menyentuh angka 6.300. Hal ini adalah salah satu capaian yang baik dan menarik bagi Indonesia. Tak hanya itu, prospek ekonomi nasional juga masih stabil, di mana pertumbuhan ekonomi berada pada level 5 sampai 5,5%. Kemudian regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah, kondisi rupiah cenderungnya lebih stabil dan cadangan devisa kita yang bagus menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia. Kondisi pasar modal setelah pandemi. Virus COVID-19 ini di Indonesia pertama kali ditemukan sekitar awal atau pertengahan Maret. Setelah virus ini ditemukan, tren IHSG menjadi menurun karena pada saat itu muncul isu-isu mengenai COVID-19 yang mulai meluas dari Wuhan ke Jepang, Korea, dan negara Singapura yang paling dekat dengan Indonesia. Sehingga penurunan ini menyebabkan IHSG kita mengalami penurunan sampai di bawah level 4.000. Penurunan ini tentunya juga tidak lepas dari sentimen investor yang melihat bahwa pemerintah Indonesia pada waktu itu belum serius dalam menangani COVID-19 ini. Sehingga ketika krisis kesehatan terjadi dan sentimen-sentimen itu ada, membuat para investor lebih memilih untuk menarik dananya dari pasar modal, sehingga hal tersebut tentunya membuat harga saham mengalami penurunan. Pengaruh COVID-19 terhadap pergerakan pasar modal. Pergerakan pasar modal apabila ini adalah investasi maka akan sangat dipengaruhi oleh perusahaan. Ketika PSBB terjadi banyak kesusahan perusahaan yang kolaps. Perusahaan-perusahaan yang kolaps. Jika kita lihat pada hari ini, perusahaan-perusahaan yang listing di pasar modal yang berperan di bidang pariwisata semuanya negatif. Sehingga kalau kita lihat, tidak hanya aspek finansial perusahaan yang terpukul karena pandemi COVID-19 ini, namun juga aspek ini dan fundamental juga ikut terkena imbasnya. Sehingga wajar saja harga saham sempat jatuh atau bahkan sekarang harga saham performance-nya tidak sebaik sebelum terjadinya pandemi. Meskipun banyak perusahaan-perusahaan yang tidak mampu bertahan di tengah kondisi saat ini, namun perusahaan telekomunikasi kinerjanya justru membaik pada masa pandemi ini. Selama pandemi ini perusahaan Telkomsel, XL, Indosat memiliki laba yang luar biasa karena pemakaian internet selama work from home atau WFH dan belajar dari rumah semakin tinggi, dan beberapa perusahaan yang bergerak di sektor food and beverage seperti halnya Indofood, sukses, makmur juga cukup baik karena meskipun pandemi ini melanda, kinerja perusahaannya tetap naik. Hal tersebut dikarenakan perusahaan Indofood memproduksi kebutuhan dasar yang saat ini juga dibutuhkan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.